Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita yang mengikuti ibadah di dalam gereja ini maupun yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita mau mempersiapkan diri kita dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 sampai dengan ayat 3. God
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan kata mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita-Mu barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat yang keempat dan maksudnya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus terpuji, pujilah namanya, pujilah namanya, oleh darahnya aku bersih, Yesus terpuji. Ku ditebus dari dosaku, ku bahagia karena Tuhanku, Dialah pelindung hidupku. Puji Tuhanku, pujilah namanya, pujilah namanya, oleh darahnya aku bersih, Yesus terpuji. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Kita membacanya secara responsoria. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Sebab aku sendiri seorang bawahan,
dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, "Datang," maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat di minggu ini. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah
minggu ke-10 setelah Trinitatis. Topik minggu menjadi berkat di dalam Tuhan. 2. Pemberkatan nikah. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah Parlinggoman Alrido Tambunan, putra dari Bapak Amir Ihutan Tambunan, dan Ibu Situa Prida Borusianturi, anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dari sektor Cipinang Asam. Dengan tunangannya, Maria Nabasa Borusiahaan, putri dari Bapak Peterson Siahaan, dan Ibu Herni Susilowati Borunenggolan, anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dari sektor Perserahan. Pemberkatan nikah hari Sabtu 26 Agustus 2023 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo jam 8.30. Ketiga, anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 13 Agustus 2023, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo keluarga Muslim Makmur Sinaga dan Ibu Normalian Hutapea datang dari HKBP Resort Jetun Tanjung Gusta Medan, distrik ke-10 Medan Aceh. Alamat Jalan Maijen Sutoyo, sektor Mayasari. Bernando Manurung dan Ibu Helda Boru Pasaribu datang dari HKBP Kirap Remaja, Resort Kirap Remaja, distrik 28 De Bosca, alamat Jalan Pancawarga, sektor Penas. Dosen Barri Silalahi dan Ibu Theodora Barcelona Sitohang beserta 1 orang anak datang dari HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, distrik 18 Jabar Tengdi, alamat Jalan Gang Langgar nomor 54 RT 03 RW 010 sektor SMA SMEA Paupaton Pensiun Situa Purnabakti. Hari ini Minggu 13 Agustus 2023 di ibadah jam 11 WIB telah dilaksanakan pensiun Sintua Manang Purnabakti kepada Situa Dolson Hasoloan Panggabean dari sektor Gang 45 sesuai aturan peraturan HKBP. Pensiun di umur 65 tahun. Di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop yang akan kita serahkan kepada keluarga Situa Dolson Hasoloan Panggabean Boru Munte sebagai tanda terima kasih kita selama melayani di HKBP Sutoyo. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. Setelah selesai ibadah akan dilanjutkan dengan ramah tamah di lantai 2 serbaguna yang dihadiri parhalado 2 orang perwakilan setiap sektor, kategorial dan paduan suara. Konpen Pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Senin 14 Agustus 2023 akan dilaksanakan Konpen Pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta bertempat di HKBP Resort Petukangan mulai jam 10 WIB sampai selesai pertanyaan sektor. Jumat 18 Agustus 2023, gereja kita akan melaksanakan pertanyaan di sektor Jati Bening. Tuan rumah pertanyaan tersebut keluarga Yesayas Silalahi Boru Hutasoid. Alamat Jalan Caman Utara nomor Utara 1 nomor 6 RT 02 RW
016 masuk jam 19.30 WIB. Pertemuan satu pelajar CD reguler dan orang tua Sabtu 19 Agustus 2023 akan dilaksanakan pertemuan pertama pelajar CD reguler dengan orang tua dan pendeta jam 16 WIB bertempat di ruang utama gereja. Nomor 9, pelayanan seksi kesehatan HKBP Sutoyo. Minggu 27 Agustus 2023, Dewan Diakonia melalui seksi kesehatan HKBP Sutoyo akan mengadakan pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah tinggi, manang tensi, pembagian vitamin dan pemberian obat darah tinggi, gula darah, kolesterol dan asam urat khusus jemaat yang sudah biasa minum obat tersebut dimulai habis ibadah pukul 6 sampai selesai sesuai persediaan alat dan vitamin atau obat masih ada. Untuk itu bagi jemaat yang ingin melakukan pengecekan diharap untuk puasa jam 10 atau jam 12 malam. NBA, bagi jemaat yang sudah punya kartu berobat harap dibawa. B, pengecekan sudah dimulai jam 6.30. Jadi diharapkan untuk jemaat yang ibadah jam 8.30 sudah bisa datang jam 6.30 supaya tidak menumpuk. 10. Partisipasi jemaat untuk pembangunan. Dihimbau kepada situa sektor untuk melanjutkan pembagian dan pengumpulan formulir partisipasi pembangunan gereja kita. Pertanyaan sektor diundur. Pertanyaan sektor di minggu ketiga bulan Agustus bertepatan dengan 17 Agustus 2023, Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu sektor Perdatam, Cipinang Asam, SMA dan SMA, Kalibata, Jati Bening diundur pelaksanaannya menjadi minggu kelima pada Kamis 31 Agustus 2023. Sumbangan. Diterima sumbangan dari keluarga Amiri Hutan Tambunan, Situa Prida Borusianturi, sektor Cipinang Asam, bunga altar minggu 13 Agustus 2023. Ucapan syukur atas perjanjian nikah anak berjalan dengan baik. Untuk melengkapi warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini.
Marilah kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita 1A dan 1B yang terbaik dengan rasa sukacita. Tuhanlah yang membimbingku,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah gereja ini dan juga yang mengikuti secara live streaming, firman Tuhan bagi kita di minggu hari ini tertulis di Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat ke-5. Kejadian 39 ayat 1 sampai 5 saya bacakan bagi kita semua. Kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, saya yakin dan percaya kisah tentang Yusuf dengan awal dia sampai kepada orang Mesir, saya yakin kita semua udah pernah dengar lah. Dan saya yakin dari kita sekolah minggu, kalau kita sekolah minggu ya, dari dulu kita sekolah minggu, cerita ini udah luar biasa. Diawali dengan tentang ke-11 saudaranya, beserta dia 12 anak daripada Yakub. Kemudian dia menjadi anak kesayangan dari saudaranya yang lain. Lalu kemudian dia menunjukkan kemampuannya dan pada akhirnya menimbulkan kecemburuan. Ditambah lagi rasa kasih daripada ayahnya yang melebihi daripada yang lain. Sehingga kecemburuan menghadirkan niat untuk membunuh saudaranya sendiri. Saya tahu kita semua pasti sudah pernah mendengar kisah itu. Tapi mohon meskipun Anda sudah tahu tentang kisah itu, mohon jangan langsung bilang dalam hati kalian, udahlah Inang, udah tahu aku ujung dari khotbah ini. Jadi ujungnya kalian gak dengar saya. Lalu kalian alihkan perhatian Anda ke benda yang petak yang kecil itu, yang smart itu. Mohon tetap memberikan perhatiannya meski Anda sudah tahu. Karena firman Tuhan itu perlu diulang-ulang. Meskipun sudah diulang-ulang, tetap kita melanggar. Apalagi gak diulang. Nah oleh karena itu kenapa
dari gereja kita menentukan ini menjadi teks. Mari kita belajar lagi melalui Yusuf. Saya sudah katakan tadi tentang kisahnya, di mana kecemburuan mendatangkan kebencian. Kebencian menghadirkan niat jahat. Dan hadirlah perbuatan yang jahat. Kita mau lihat dulu dalam kehidupan kita pribadi. Lihatlah pada dirimu sendiri. Ketika kita cemburu, ingatlah dulu mungkin ke saudaramu sendiri. Apa yang kau minta ke bapak mama kita gak diterima. Kami 4 bersaudara. Abang saya satu-satunya laki-laki. Dan kami itoknya semua perempuan, kami hanya dialah satu-satunya laki-laki dan siak kangen lagi. Dulu saya minta sama mama saya gitar. Supaya mau latihan main gitar. Tapi mama saya gak kasih. Buru-buru ho, merua umar gitari ho. Halak tu lapo dong umar gitar. Dia bilang begitu. Lalu abang saya minta gitar. Besoknya dikasih. Jadi saya bilang sama mama saya, oh berarti mama mempersiapkan abang untuk supaya ringgas ke lapo ya. Saya bilang. Lalu ya salah juga kata mama saya. Ya udahlah, 1 gitar lah kau sama abangmu, katanya begitu. Dan ujungnya ya pasti tetapkan gitar itu milik dia, yang paling berkuasa dia. Saya hanya memakainya ketika diangguri. Yang mau saya katakan, sikap yang membedakan di antara anak itu bisa menghadirkan kecemburuan. Dan kecemburuan akhirnya menghadirkan sikap saya yang berbeda. Saya kepada itu saya. Itu kan anak kesayangan mama. Jadi kalau ada yang lebih sama saya gak pernah mau memberi kepada dia. Yang saya kasih hanya adik-adik saya aja. Saya bilang, Dek mintalah dulu dek sedikit dek sama abang. Kalau dia bilang begitu, saya bilang minta sama mama. Jadi saya gak pernah ngasih. Karena apa? Itu tadi. Sikap yang berbeda yang ditunjukkan. Saya pernah protes sama mama saya. Tapi mama saya itu pintar banget. Mungkin saya juga sama kayak dia. Dari dia lah yang kepintaran saya ini. Saya bilang pernah protes. Mak, mama kenapa berbeda terhadap abang? Sama aku gak kayak gitu. Dan saya bilang lagi. Sama adik yang paling kecil pun mama beda. Kenapa sama aku enggak? Jawaban mama saya yang pintaran. Dia bilang begini. Karena gini Boru. Kau itu jauh lebih pintar. Kau itu jauh lebih bisa memanage semua kebutuhanmu. Kau itu lebih mandiri dari mereka-mereka itu. Makanya gak pernah mama kasih yang kau minta. Tapi selalu kau berusaha, akhirnya ada kan? Dibilang begitu. Lalu dia menghadirkan bangga diri pada diri saya. Sehingga kemarahan saya hilang. Oh iya ya, karena aku berbeda rupanya dari dia. Ya, sikap manusia merespon orang lain karena ada perbedaan pada diri kita. Gak mungkin sama Anda menyikapi temanmu, sahabatmu, yang satu udah pernah nipu kau, dengan yang satu yang selalu jujur dan setia dalam segala kondisimu. Gak mungkin sama. Jadi perlakuan orang lain terhadap kita itu pun bisa diakibatkan oleh sikapmu sendiri. Maka mari pertama berkacalah. Lihatlah, kenapa ya dia gak mau ngomong sama aku? Kita beda. Kalau orang lain menyikapi kita berbeda, yang salah selalu orang itu. Yang menyikapi kita berbeda itu yang selalu salah. Bukan ada jadinya usaha kita untuk mencek diri kita sendiri. Oleh karena itu mari dari ke-12 anak daripada Yakub, memang Yusuf itu paling berbeda. Dia lebih pintar. Dia selain pintar yang paling indah rupanya. Paling ganteng. Ya memang gitu biasa kok. Kalau orang yang paling cantik, yang paling ganteng, diperlakukan beda. Biasa itu. Orang yang
yang standar lah gitu lah kita bilang ya, nanti jelek nggak enak kali. Yang standar, perlakuan orang pun terhadap dia standar. Tapi kalau cantik dia kan, wih beningnya, wih gantengnya abang ini, opa-opa Korea. Mata selalu tertuju kepadanya. Perhatian tertuju kepadanya. Penilaian plus selalu tertuju kepadanya. Karena itulah dunia. Dunia menilai dengan nilai matanya. Tapi Tuhan itu tidak. Dia melihat Yusuf itu bukan karena tampangnya. Bukan. Tapi karena dia selalu menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Karena dari sejarah perjalanan Yusuf, ketika dia dibuang oleh saudaranya dan dijual kepada kaum saudagar, gak ada satu kata pun dituliskan dalam Alkitab mengatakan dia benci kepada saudaranya. Benci. Tak sekata pun dialamatkan kepada saudaranya mengatakan nanti aku akan membalas mereka. Bahkan kalau kita baca teksnya lagi sampai kepada masa kejayaan Yusuf di Firaun, di tengah-tengah orang Mesir, menjadi kepercayaan Firaun, raja orang Mesir. Dan ketika kelaparan terjadi dan orang Kanaan juga mengalami, dan saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk meminta pertolongan, dia tidak merencanakan balas dendam. Justru dia bertanya, mana bapak kita? Pulanglah kalian, jemputlah semua saudara kita yang di Kanaan dan bawalah ke Mesir. Ada integritas di dalam dirinya yang tetap terus. Mulai dia mengalami kesulitan, ketika dia mengalami ketidakadilan, ketika dia mengalami penindasan, ketika dia dituduh oleh istri Potifar, dia tetap konsisten bahwa dia disertai oleh Tuhan. Itu sebabnya di teks kita hari ini pun dikatakan begitu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil. Ketika Tuhan menyertai kita, kita pasti selalu berhasil. Dan yang paling membuat dia menjadi sesuatu yang dikasihi Allah adalah keberhasilannya bukan untuk dirinya sendiri. Bukan hanya dialamatkan kepada kepentingannya sendiri. Mari kita lihat di zaman kita sekarang. Kalau seseorang itu disebut berhasil, yang pertama, pendidikannya tinggi. Pekerjaannya menjamin. Udah punya rumah. Udah pakai mobil. Nol di balik angka dari di rekeningnya rame. Itu baru kita sebut berhasil. Tapi Yusuf berbeda. Keberhasilannya adalah ketika Tuhan sudah memberkati dia, lalu Yusuf dijadikan orang yang dipercaya oleh Potifar, dan Potifar menyerahkan rumahnya, semua hartanya kepada dia untuk diurus. Lalu dia melakukannya secara bertanggung jawab. Lalu Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Rumah orang Mesir itu yang menjadi tuannya, yang menjadikan dia sebagai hamba. Rumah orang Mesir itu bukan si Yusufnya. Enggak dibilang jadi adalah rumah si Yusuf. Enggak. Tapi rumah orang Mesir itu. Apa yang mau kita pelajari? Ternyata kalau kita mau mengatakan bahwa aku disertai Tuhan, adalah ketika Anda, saya, kita semua sudah dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Sudah menjadi berkat bagi orang lain. Bukan berdasarkan kepentingan kita, tapi kepentingan orang lain. Sudah menjadi berkat bagi orang lain. Makanya hari ini tema minggu kita itu berbicara tentang menjadi berkat di dalam Tuhan. Kalau saya menjadi berkat, itu artinya ada orang lain yang merasakannya. Jangan perasaan kita, ya aku sudah diberkati Tuhan. Lalu kalau kita tanya, apalah berkatnya Mang? Ya, aku dikasih wajah yang gak jelek Inang. Aku pintar Inang.
Aku udah bisa dengan masih umur yang muda, aku udah bisa mencicil rumah Inang. Aku sudah begini Inang. Dia berbicara tentang dirinya sendiri. Jarang sekali, iya Inang, aku sudah bantu menyekolahkan 1 orang anak dari panti asuhan. Aku sudah bersedia menjadi bapak asuh bagi orang yang tidak punya bapak. Aku sudah pernah membantu orang lain. Kita menyatakan kita terberkati karena kita memiliki lebih dari orang lain. Tapi sesungguhnya hari ini kita diajari tentang ciri orang yang terberkati adalah ketika kita menjadi sumber berkat juga kepada orang lain. Itu yang mau kita pelajari. Lalu yang berikutnya kita lihat setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Lalu dia mempekerjakannya dan mempercayakan banyak hal kepadanya. Orang yang benar-benar terberkati artinya bisa dipercaya. Mari teliti diri kita sendiri. Kita ini orang yang bisa dipercaya enggak? Atau kita orang yang seperti ini? Temannya curhat, jangan kasih tahu sama orang ya. Iya, tenang aja kau. Sama aku semua tersimpan dengan rapi. Ceritalah dia. Selesai nih cerita, songoni HP ibena. Langsung pergi. Taunya kau ternyata jangan bahkan tambah lagi omongannya. Ya lama selilingun berengon songona jagoi. Tambah kalimatnya menghakimi, menyudutkan, merendahkan orang lain. Tak bisa dipercaya. Omongan aja pun tak bisa dipercaya. Apalagi yang lain. Kupercayakanlah hartaku samamu. Nih surat tanah kami samamu ya. Rumahku ada 4. Yenang, digadekan. Ya. Sekarang banyak orang yang gak bisa dipercaya. Yang suami istri pun banyak yang gak percaya, gak saling percaya. Banyak juga yang kayak gitu. Kita sama orang tua kita pun gak percaya. Orang tua terhadap anaknya pun udah gak percaya. Hubungan darah juga sudah tidak menjamin bahwa dia bisa kupercaya. Gak ada. Karena bisa orang yang terdekat pun malah justru yang menjatuhkan kita. Saya pernah dulu di Women Crisis Center, tempat di mana pelayanan terhadap perempuan dan anak-anak. Jadi kami ada beberapa kategori anak yang kami layani. Anak yang dari broken home dan anak-anak yang menjadi korban narkotika. Jadi saya pernah bertanya sama ada seorang anak yang masih remaja yang kecanduan. Saya tanya begini. Dari manalah pertama kali kau kenal narkoba? Tahukah kalian siapa orang yang memperkenalkan duluan? Abangnya. Lalu saya tanya, abangnya dari siapa? Sahabatnya. Orang-orang yang harusnya menjadi orang yang bisa dipercaya justru mengantarkan seseorang kepada akhir kehidupan yang tidak baik. Nah, oleh karena itu mari lihat. Kalau Anda mau menjadi orang yang diberkati Tuhan dan disanggupkan menjadi berkat, kita harus menjadi orang yang mampu diberi kepercayaan. Hari ini sebenarnya Tuhan sudah memberikan banyak hal, dipercayakan kepada kita. Tuhan percayakan nyawa itu di dalam tubuhmu. Tuhan percayakan kepada kita kekuatan, kepintaran, kemampuan, pekerjaan, pendidikan. Lalu mari mengevaluasi, kemana aku pakai semuanya itu? Kemana? Semuanya selalu bermuara kepada keinginan. Jadi hari ini kita mau dicek and cek oleh Tuhan. Lihat, telitilah dirimu masing-masing. Kalau kau mau ingin penyertaanku, layakkah engkau kuletakkan sebuah kepercayaan? Layakkah engkau menjadi tempat sebuah talenta diberikan? Atau ketika dia memberikan berkat itu dalam bentuk talenta, itu menjadi bentuk keegoisan kita. Contohnya nih, tapi memang kalau di kornya Naposo Bulu gak ada kayak gitu kayaknya. Kayaknya.
Aslinya mereka lah yang tahu ya. Saya kan memang dari lahir udah suara 2 kayaknya. Suara saya nggak pernah bisa sopran. Waktu kami di STT HKBP kan ada mata kuliah kor juga. Jadi dosen kami Bapak Simamora Mendiang mau memecahkan semua suara. Jadi setiap orang disuruh dulu menyanyikan tangga nada tertentu. Misalnya do mi sol do mi sol do sol mi do, kayak gitu. Semua orang disuruh. Saya masih bilang do. Nane suara 2 suara 2. Masih bilang do loh. Do, suara 2. Langsung bilang begitu. Nah, waktu kami latihan kor, kebetulan di depan kita kan kalau pembagian suara di latihan, sopran di belakang itu yang suara 3-nya. Yang alto di belakang itu yang suara 4-nya. Nah, pernah lah terjadi. Dia jago nyanyi. Lalu dia bilang ada temannya yang tidak jago nyanyi. Dia bilang sama temannya, nanti kalau nyanyi kau diam aja. Lip sync aja kau. Ngerusak kau, kita mau tanding ini. Lip sync aja kau. Jadi selama latihan dia lip sync. Lip sync terus. Saya lihat kan, oh gitu ya. Aku pun kayak gitu aja lah. Akhirnya suatu hari dosen kami tuh bilang, hanya suara 2. Mari deh johamu, holak kamu. Dan gak mungkin lagi lip sync. Ujungnya kami bernyanyi lah. Dan rusaklah memang. Rusaklah memang. Tapi itu karena apa? Karena orang yang diberikan berkat kemampuan, dia menindas orang yang tidak memiliki hal yang sama. Diam kau katanya. Bukan justru mengajari. Atau mungkin dia bilang, gini ikuti suaraku. Jadi ujungnya ada dosen kami yang memang datang dari Jerman untuk mengajari tentang kor. Dia bilang, bernyanyi kor yang baik adalah ketika kau mampu mendengar suara temanmu. Bukan diam mulutmu situ, jangan nyanyi kau. Jelek kali suaramu, gak kayak gitu. Jadi itulah. Jadi artiannya begini, sebuah talenta dititipkan Tuhan kepada kita bukan untuk diri kita saja supaya hanya suaraku dengar orang. Tidak, tapi bagaimana dengan suaraku ini aku memperbaiki suara yang lain. Aku menutupi suara yang lain. Aku mampu membantunya. Bukan hanya dalam merkor, dalam segala hal. Kalau pasanganmu, suamimu atau istrimu punya kelemahan, kekurangan, dang si tik konotoni. Apalagi ya, langsung dicurhatkan di Facebook, di IG, suamiku inilah, direkam pula, ditunjukkan ke seluruh dunia. Kita suka gitu, kesalahan teman, siapa aja. Padahal sesungguhnya dengan mengetahui kelemahan orang lain, ketidakmampuan orang lain, ketidakbisaan orang lain, disitulah Anda terpanggil kenapa harus mengenal dia. Kenapa harus mengenal dia? Kenapa harus menjadi sahabatnya? Kenapa harus menjadi pacarnya? Kenapa harus menjadi istri atau suaminya? Melihat kelemahannya menjadi misi Tuhan mempertemukan engkau dengan dia. Jadi kita menjadi berkat bagi orang lain. Jangan begitu tahu kau pacarmu cewekmu nggak jago nyanyi seperti pacar temanmu, kau dan aku kalau berani kau datangkan guru lesnya yang bisa nyanyi, berani nggak? Di sana, maka begitu kita mengetahui kelemahan orang lain, kita mengetahui kenapa Tuhan mempertemukan aku dengan dia. Supaya kita menjadi berkat. Dan hasilnya memang bukan untuk kita. Untuk dia. Sama seperti Yusuf, bukan kepada dia, tetapi kepada orang Mesir itu. Tapi percayalah, berkat kalau Anda menjadi berkat kepada orang lain, berkat itu gak berhenti datang kepada kita sendiri. Dia akan datang dengan cara Tuhan, melalui hal yang lain, melalui cara yang lain. Karena berkat itu pun bekerja secara silent. Dia gak bekerja dengan harus diwartakan pakai toak. Tapi kadang-kadang dia datang pelan-pelan, tapi nyata.
Jadi jangan pernah berhenti menjadi berkat bagi orang lain, meskipun itu kepada orang yang sedang mengekang. Seperti Yusuf yang dia menjadi hamba daripada orang Mesir itu, tapi dia tetap menjadi berkat bagi tuannya. Yang sudah banyak berkat bagi dia. Karena memang pada akhirnya Yusuf pun menjadi orang yang ternama. Dia dipermuliakan Allah dan dipakai Tuhan menjadi penyelamat bangsa Israel. Dan yang berikutnya, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah, setiap kita memiliki perbedaan. Anda, saya, kita semua punya perbedaan. Talenta kita berbeda. Tetapi perbedaan itu bukan menjadi alat kita untuk menindas orang lain. Ada sebuah kisah, bisa mang slide-nya? Nih, saya pernah ada baca sebuah kisah seperti ini. Yang TV boleh nggak yang depan ini? Nggak bisa? Ya udahlah, saya pakai handphone saya lah. Itulah enaknya khotbah zaman now. Memang itulah enaknya, tapi jangan kalian alihkan perhatian kalian ke handphone kalian ya. Ke saya aja, ke sini. Ada sebuah kisah tentang emas dan tanah, setumpuk tanah. Jadi ini ilustrasi ya. Mereka ngobrol. Dibilang si emas inilah kepada tanah. Slide berikut. Dia bilang, "Hei tanah, kau itu kotor kali kau. Warnamu jelek. Dekil kali kau. Enggak kau lihat aku? Aku berkilau. Warnaku disukai banyak orang. Dan aku sangat berharga." Dia bilang begitu. "Aku ini sangat luar biasa. Semua orang mengejar aku. Tapi kau enggak." Lalu si tanah bilang, "Ih, jangan sombong lah Ces. Kau pikir hanya kau aja yang punya kehebatan. Aku pun kayak gitu. Dekil-dekil kayak gini, banyak manfaatku. Ayo kita buktikan ya," katanya gitu. Slide berikut. Di atas tanah, di atas tubuh ini tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuhan itu ada orang-orang yang bisa hidup. Bahkan banyak orang yang gak bisa terpisah dariku. Siapa dari antara Anda yang berjalan di atas air kecuali Yesus? Enggak ada kan? Di atas tanah kan? Atau melayang-layang? Di atas tanah. Gak terpisah kakinya dari aku. Lalu ada orang yang menggantungkan harapannya kepadaku. Mereka menanam bibit, menyiram, lalu terus merawat, membersihkan aku. Dan akhirnya dia bisa memanen buah-buahan, sayur-sayuran untuk kehidupan yang bukan hanya dirinya, orang lain, keluarganya. Banyak. Bukan hanya untuk kehidupan aku dipakai orang. Mati pun orang itu dicari aku. Apalagi Jakarta ini ya kan. Nyari tanah kuburan yang susahan hamunah. Pernah kami sudah makubur jolma hanya karena kuburannya gak dapat-dapat. Saking pentingnya aku, hidup dan mati mereka selalu mencari aku. Coba kau, dia bilang lah, cobalah kau, emang dicari orang mati kau? Enggak, justru kalau seseorang mati ada tergantung yang warnanya kayak kau, diambil sama keluarganya. Diambil. Enggak ada orang dikubur dengan emas. Kecuali kalau kuburannya nanti diawasi 24 jam ada sapam. Dia bilang begitu. Lalu kapanlah kau bisa terlihat? Apa manfaatmu? Kau hanya aksesoris perhiasan. Hanya momentum aja yang sebentar saja. Jadi dari segi manfaat kau tidak punya manfaat apapun. Kau tidak menjadi berkat bagi yang lain. Dan kau tidak menjadi berkat yang berkesinambungan. Kau hanya milik satu orang saja. Aku berbeda. Ya memang benar. Mari kita lihat slide berikut mang. Orang
punya rumah yang besar, mewah. Tapi sering sekali rumah yang besar mewah tidak ramah bagi orang yang pakai sendal jepit yang kotor. Hanya terasnya yang terbuka bagi orang-orang yang seperti itu. Punya mobil mewah, tapi yang duduk di dalamnya hanya 2 orang. Gak bisa dipakai pesta mang, apalagi membawa jemaat. Numpangnya enak gak bisa. Hanya 2 orang di dalamnya. Apa yang terbentuk? Keegoannya. Dia hanya menikmati hartanya dirinya sendiri. Lalu kemudian apa? Punya fasilitas pribadi, kolam renang pribadi. Itu dalam rangka apa? Supaya dia gak bisa berbaur dengan yang lain. Dia punya rumah yang bagus dengan tembok yang tinggi sehingga dia tidak kenal siapa tetangganya. Apalagi orang seperti itu mau jadi berkat. Sulit. Itu sulit untuk menjadi berkat. Sebab, slide berikut Mang. Untuk menjadi berkat, itu ada proses memberi dan menerima. Bagaimana kau memberi kalau ke tetanggamu aja kau gak kenal? Hanya karena masalah sampah aja kalian sudah berantem. Dan masih toa nomor tetangga, gak saling menyapa. Hanya karena persoalan masalah batas gotnya. Kau bersihkanlah gotmu. Gotku sampai sini ya. Ini ku bersihkan. Hanya masalah itu. Bagaimana mungkin kita menjadi berkat? Dari hal kecil pun kita gak sanggup berbagi. Apalagi kalau makin banyak. Jadi ingatlah. Orang yang memberi yang tangannya di atas itu jauh lebih mulia dan lebih baik daripada orang yang selalu tangannya di bawah. Itulah tanda orang-orang yang menjadi berkat. Bersedia mengurangi bagi dalam untuk dirinya demi orang lain. Tuhan Yesus kenapa jadi berkat dia? Karena dia mengurangi dirinya untuk orang lain. Dia kurangi tata surgawinya menjadi manusia untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Dia habiskan nyawanya sampai titik darahnya yang terakhir untuk orang lain, bukan untuk kepentingannya. Supaya semua orang menerima keselamatan. Demikian jugalah kita amanginang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kalau Anda ingin menjadi berkat, kalau kita dipakai Tuhan menjadi berkat, supaya nanti keselamatan itu menjadi milik kita. Besok kelak kita semua akan berakhir dari dunia ini. Tidak ada yang bertahan. Kecantikan berlalu amang. Jadi jangan kecantikan yang menjadi pusat perhatianmu. Perhatikan hatinya yang baik. Perhatikan dia mau bersedia menjadi berkat atau tidak. Dan perhatikan apakah ketika bersama dengan dia aku menjadi berkat atau tidak. Di sanalah kemurnian sebuah hubungan dinyatakan. Karena semua pasti berlalu. Dan yang terakhir sekali, firman Tuhan hari ini juga mau mengingatkan kita. Tuhan Allah itu adalah Allah yang menyertai. Tapi ingat, orang seperti apa yang disertainya? Bukan orang yang egois. Bukan orang yang mementingkan keinginannya. Bukan orang-orang yang tidak peduli kepada orang lain. Tapi penyertaannya hanya akan dialamatkan kepada orang-orang yang percaya, yang imannya telah berbuah di dalam perbuatannya. Hanya kepada orang seperti itu. Lalu lihat, kalau hari ini Anda merasa tidak disertai Tuhan, ayo kita evaluasi seberapa besar aku sudah menghidupi imanku. Seberapa dalam aku sudah membangun imanku. Dan seberapa banyak iman itu telah berbuah dalam perbuatanku. Kalau masih belum ada, berbuahlah. Supaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita. Begitu juga dengan Yusuf. Karena imannya berbuahlah. Penyerahan dirinya kepada Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh itulah yang menjadikan dia akhirnya terpenuhi dengan berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya. Maka biarlah semua kita terpanggil menjadi berkat yang hidup. Biarlah kita menjadi orang yang terpercaya. Biarlah kita terus orang yang layak disertai Tuhan. Dan yakinlah pada akhirnya nanti kita akan menjadi pemenang. Dan hidup selalu di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar hari ini. Sungguh Tuhan, Kau memanggil kami sebagai hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah Tuhan kami melengkapi diri kami untuk menjadi orang yang layak Engkau percaya dengan segala berkat dan talenta yang Engkau berikan. Agar kami Engkau mampukan menjadi berkat juga kepada sesama kami. Ajarkan kami mengingat Tuhan bahwa apa yang kami peroleh dalam kehidupan kami ini, semuanya itu adalah titipan Tuhan, agar kami juga menjadi berkat bagi yang lain. Maka biarlah Roh Kudus selalu membuka hati iman kami, agar firman-Mu ditanamkan di dalam hati kami dan berbuah di dalam setiap perbuatan kami, di dalam setiap pelayanan kami, di dalam setiap doa kami, terlebih ya Tuhan, di dalam setiap sikap kami terhadap sesama kami. Kami percaya ya Tuhan, penyertaan-Mu akan selalu menyanggupkan kami di dalam segala kelemahan kami, di dalam segala tantangan hidup kami, di dalam setiap pergumulan hidup kami, dalam setiap persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Engkau yang menyertai pasti selalu akan menyanggupkan kami. Maka janganlah Engkau Tuhan meninggalkan kami. Teruslah sertai kami Tuhan. Dan layakkanlah kami untuk terus menghidupi firman dan iman kami, agar kami layak menerima penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Allah Bapa, untuk setiap jemaat-Mu yang menghadapi pergumulan yang berat, yang mungkin saat ini menghadapi penyakit, menghadapi persoalan di tengah-tengah keluarga, terhadap suami atau istri, anak dan orang tua, persahabatan, atau apapun yang menjadi hubungan mereka, kedekatan mereka. Tuhanlah yang membantu kami, Tuhanlah yang menyertai kami, dan Tuhanlah yang menyanggupkan kami, agar setiap persoalan itu mampu kami pikul Tuhan. Dan bersama Engkau kami bertemu dengan solusi yang terbaik, sehingga kami menang terhadap persoalan dan tidak dikalahkan oleh persoalan hidup kami. Maka Tuhan berilah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami bisa kami hadapi bersama dengan kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap masa depan anak-anak-Mu ini. Jikalau pada saat ini Tuhan, dari antara kami merindukan pekerjaan yang baik, yang kami senangi, dan yang terlebih menjadi kesenangan Tuhan, antarkan kami Tuhan, dan ajarkan kami untuk melengkapi diri kami, agar kami layak berlabuh di dalam sebuah pekerjaan yang lebih baik, yang mampu menjadi jaminan di masa tua kami, supaya kami terus bersyukur, memuji Engkau di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami, saudara kami, anak-anak kami. Biarlah kami terus Tuhan menjadi keluarga Kristen yang selalu takut akan Tuhan, sehingga kami setia dalam firman-Mu, dan kami hidup saling mengasihi dan peduli, sehingga kasih-Mu nyata Tuhan di dalam perkataan dan perbuatan kami. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, dengan segala program pelayanannya. Biarlah melalui gereja-Mu Tuhan segalanya berjalan dengan baik, sehingga setiap program-program yang dilaksanakan di tengah-tengah gereja ini menjadi cara Tuhan untuk menaburkan firman dan memperlengkapi jemaat untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menghidupi firman dan menebarkan firman melalui kehidupannya masing-masing. Biarlah Tuhan melalui gereja-Mu, kerajaan-Mu semakin kami tinggikan, kami dirikan di dalam setiap pelayanan-pelayanan dan doa-doa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara dan bangsa kami ini. Di dalam segala hal yang terjadi, kejahatan yang terjadi, kebaikan, kesatuan, bahkan perbedaan yang ada di antara kami Tuhan. Biarlah Tuhan pakai itu untuk menjadi kekayaan, dan kami semua bisa saling menerima, saling melayani dan saling menghargai, supaya kami bisa hidup dengan damai dan tenang di dalam kebangsaan kami sebagai warga negara. Terlebih Tuhan di masa-masa yang akan datang di tahun 2024, kami akan
mengadakan perayaan pesta politik. Kami akan memilih pimpinan negara kami. Namun saat ini Tuhan ada perbedaan yang terjadi, yang sering sekali membuat alasan bagi kami untuk menyakiti orang lain. Namun Tuhan sebagai umat-Mu yang harus menjadi berkat, meskipun kami berbeda, jadikan kami Tuhan berkat bagi mereka untuk menghadirkan kedamaian supaya negara kami tetap damai, kami bisa tentram dan sejahtera, tinggal bersama-sama tanpa takut dan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan Engkau akan turut campur tangan menghadirkan kedamaian selama kami selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali dari rumah-Mu ini ke tempat kami masing-masing. Berkati kami di setiap perjalanan kami dan selalu pertemukan kami Tuhan di dalam kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu lagi. Terima kasih ya Allah di atas segalanya. Ampuni kami atas segala keberdosaan kami, agar kami layak menjadi hamba-Mu. Kami layak menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita 2 kantong. Yang pertama di dalam amplop yang menjadi rasa terima kasih kita kepada Sintua yang telah purna bakti. Lalu yang kedua adalah pelayanan kita untuk mendukung pembangunan gereja HKBP Sutoyo. Kita bernyanyi. Tuhan pakai hidupku dan kuduskan bagi-Mu, pakai juga untukku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan pakai tanganku melakukan kasih-Mu, juga perbuatanku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu.
Jadilah kehendak-Mu makin nyata bagiku. Kuduskanlah hatiku, layak jadi bait-Mu, layak jadi bait-Mu. Tuhan pakai hidupku dan kuduskan bagimu, pakai juga untukmu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah gereja ini dan yang mengikuti secara live streaming, kami seluruh pelayan di tengah-tengah gereja AKBP Sutoyo menyampaikan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberikan kesempatan yang terbaik lagi bagi kita untuk dapat bisa merindukan firman Allah di akhir hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tenanglah kini hati
Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku terserah penuh, tanganku dipegang teguh.